Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-ayah. Pemirsa Tegar TV rahimakumullah. Sebagai manusia, marilah kita semuanya coba berpikir bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Mari kita coba berpikir sejenak, mulai dari struktur anggota tubuhnya. Manusia kepala ditaruh di atas, lalu di bawah lagi badan, perut, dan kaki ditaruh yang paling bawah. Coba kita bedakan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Mungkin dengan kerbau. Kerbau, kepala, badan, pantatnya semua rata. Ini masih dari struktur anggota tubuhnya. Manusia kepala taruh yang paling atas, membuktikan simbol kemuliaan bahwa manusia ini di dalam kepalanya ini yakni diisi dengan pikiran. Maka dari itu inilah yang membedakan makhluk Allah di muka bumi ini, manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya, yakni pikiran. Oleh karena itu kita dikasih pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan makhluk yang terbaik, dijadikan makhluk yang sempurna. Mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal, sungguh telah kami ciptakan al insana, akan manusia, fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk. Jadi kita ini dijadikan oleh Allah makhluk yang sempurna, makhluk yang paling baik, makhluk yang paling ganteng, makhluk yang paling cantik. Tidak lain dan tidak bukan, semua itu ada maksud dan tujuannya. Maka apapun kita hidup di dunia ini, profesi kita, entah itu jadi guru, maka kerjakanlah pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Apapun profesi kita itu, entah kita itu jadi politisi, maka kerjakanlah juga dengan sungguh-sungguh. Apapun profesi kita, entah kita itu menjadi pengusaha, menjadi karyawan, menjadi dosen dan lain sebagainya, itu semuanya adalah suatu wasilah untuk takaruf ilallah, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik, dengan komponen yang paling bagus. Tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan saya tidak akan menjadikan al-jinna, terhadap jin, wal insan, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk kita bersujud, untuk kita beribadah,
untuk kita mengabdi, untuk kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun itu, kita harus mengikuti koridor ini. Tujuan kita diciptakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni untuk beribadah. Ada khairu mahdoh, ada ibadah mahdoh. Khairu mahdoh seperti kita hablum minan nas. Apapun kita, siapapun kita yang sudah saya sampaikan tadi, status apapun kita, kalau kita jadikan itu sebuah pekerjaan, kita niatkan ibadah, maka akan menjadi nilai ibadah pula. Dan juga ada ibadah mahdhoh yang langsung sudah disyariatkan tata caranya. Seperti kita mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan ini, dan melaksanakan ibadah haji. Itu udah ada ketentuan dan sudah ada syariat yang harus kita jalankan. Oleh karena itu, marilah kita semuanya sebagai hamba Allah, tidak lain dan tidak bukan, apapun giat kita, apapun proses kita semuanya, yang mahasiswa mulai dari kuliah, yang anak pelajar mulai sekolah, baik itu dari tingkat dasar sampai tingkat LSTA, dari mahasiswa mulai dari S1 sampai S3, dari orang pekerja mulai dari karyawan, PNS dan lainnya, bahkan bagi seorang politisi, pengusaha dan yang lainnya, kalau itu diniatkan ibadah dan diniatkan untuk mencari ridho Allah, akan juga bernilai ibadah. Maka dari itu, sebenarnya kita hidup di dunia ini adalah mazra'atul akhirah, yakni apa? Sawah ladangnya untuk menuju akhirat. Walaupun kita melaksanakan ibadah mahdhoh, sholat, puasa, haji, dan zakat sesuai apa yang diperintahkan, kita melakukan apapun, kalau memang niat itu bersih, insya Allah akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ayo saya mengajak, apalagi di dekat bulan Ramadan ini, kita bersama-sama melaksanakan ibadah puasa. Kita bersama-sama melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid, di musola. Mari kita semua bersama-sama kita tingkatkan untuk beribadah, untuk bersujud, untuk takaruf ilallah. Mungkin hanya itu sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurangnya semata-mata saya manusia biasa, ada baiknya insya Allah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.